Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raglan Waskita, mahasiswa Universitas Unja, dengan NIM D1A0200131. Di video kali ini saya akan menjelaskan hal-hal tentang mandi wajib. Yang pertama itu ada sebab-sebab yang mewajibkan mandi wajib. Yang kedua itu tentang rukun mandi wajib. Yang ketiga sunnah mandi wajib. Dan yang keempat itu sebutkan tata cara mandi wajib. Yang pertama itu tentang sebab-sebab yang mewajibkan kita mandi wajib. Di sini yang saya dapat dari IDN Times itu ada 6 hal yang mewajibkan kita mandi wajib. Yang pertama itu keluarnya sperma. Keluarnya sperma atau mani mewajibkan mandi baik dari laki-laki maupun perempuan. Keluarnya sperma mewajibkan mandi wajib secara mutlak, sehingga dapat dipahami baik keluarnya tersebut dalam keadaan terjaga atau tertidur, disengaja atau tidak, atau ada sebab atau tidak, disertai syahwat atau tidak. Karena yang menjadi titik pokok adalah yang penting keluar sperma atau mani. Yang kedua itu hubungan seksual atau persetubuhan. Yang dimaksud hubungan seksual adalah masuknya hasyafa ke dalam farji. Meskipun memakai kondom ataupun tidak keluar sperma, secara umum semua mazhab 4 mewajibkan mandi. Sebab utamanya adalah masuknya hasyafa ke farji baik jalan depan atau jalan belakang yang dimiliki wanita atau pria yang masih hidup ataupun mayat. Yang ketiga itu terhenti keluarnya darah haid. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan normal, minimal sehari semalam dan maksimal 15 hari. Sedangkan umumnya haid keluar selama 7 atau 8 hari. Perempuan yang keluar darah wajib mandi setelah selesai keluarnya darah yang sudah mencapai 24 jam, baik terus-menerus dalam sehari, semalam, atau terputus-putus dan hendak melakukan ibadah yang membutuhkan kesucian, seperti sholat, tawaf, atau membaca Al-Quran. Bila keluarnya darah belum mencapai 24 jam, semisal 2 jam keluar darah lalu berhenti, kemudian keluar darah lagi 3 jam terus berhenti lagi, hal itu belum wajib mandi karena belum bisa dipastikan akan mencapai 24 jam yang menjadi batas minimal bisa disebut haid. Yang keempat itu terhenti keluarnya darah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal nifas adalah waktu sebentar, sedangkan maksimalnya adalah 60 hari. Umumnya nifas berlangsung selama 40 hari. Sebagaimana haid, wanita yang mengalami nifas juga hanya dalam nifas tidak perlu menunggu hingga mencapai hitungan 24 jam, karena asal darah keluar setelah melahirkan sudah dapat dikategorikan nifas. Yang kelima itu melahirkan. Melahirkan normal termasuk hal yang diwajibkan untuk mandi, meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging. Sedangkan bila proses persalinan melalui bedah sesar, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak. Yang keenam itu meninggal dunia. Orang yang meninggal wajib dimandikan selain orang yang meninggal dalam kondisi syahid dan selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak bentuk sebagai manusia, seperti masih berbentuk segumpal daging. Sedangkan bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian bentuk manusia seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan. Kemudian yang kedua itu ada rukun mandi wajib. Yang pertama adalah membaca niat. Niatnya itu nawaitul husla lirofil hadasil akbar minal janabati fardolillahi ta'ala. Kemudian yang kedua itu mengguyur air ke seluruh badan. Yang ketiga mengguyur kepala 3 kali. Kemudian guyur bagian tubuh yang lain. Dengan seseorang memenuhi rukun mandi di atas, maka mandinya dianggap sudah sah dengan disertai niat untuk mandi wajib. Jika seseorang mandi di pancuran dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya sudah dianggap sah. Kemudian, untuk berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung dan menggosok badan adalah perkara yang disunahkan menurut mayoritas ulama. Kemudian yang ketiga ada sunnah mandi wajib. Yang pertama itu membaca basmalah, kemudian bersiwak, berwudu sebelum dan sesudah mandi, menyiram rambut dan anggota badan, memulai membasuh kepala, mengulang 3 kali. Dan yang terakhir itu ada tata cara mandi wajib. Yang pertama membaca niat, membersihkan kedua tangan 3 kali, membersihkan bagian tubuh yang kotor dengan tangan kiri, kemudian mengulang lagi mencuci tangan,
berwudu beserta niat wudu, membasuhkan kepala 3 kali sampai ke pangkal rambut, memisah-misah rambut dengan jari, dan mengguyur seluruh tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi mandi wajib ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.